Terpesona Ustadz Tampan, Bab 16, Ciuman Pertama. Selepas sarapan pagi, Rizal berdiri lebih dahulu. Dia naik ke atas lantai 2 kembali. Beberapa menit kemudian, dia kembali dengan setelan baju yang berbeda dengan yang sebelumnya dia pakai. Pagi dia masih pakai baju koko, karena selepas salat subuh belum dia ganti. Kini dia memakai celana jeans, pakai kaos dan sebuah jaket berwarna hitam. Baru tahu aku, kalau dia tampan sekali dengan pakaian seperti itu. Terlihat lebih muda dari usianya. Sierra terdiam, sedikit mematung melihat bagaimana penampilan suaminya yang sekarang sudah seperti model internasional. Ayo pergi, Oza berangkat dulu Abah, Uti. Sierra terdiam mematung karena bingung. Loh, Abah sama Uti tidak ikut berangkat ke Jakarta? Tanya Sierra bingung. Umi Aminah menggelengkan kepala sambil tersenyum. Insya Allah minggu depan kita baru kembali ke Jakarta nak. Abah masih ada keperluan di sini. Mau ziarah dulu ke makam sesepuh di sini? Kiai Ahmad yang menjawab pertanyaan Sierra. Setelah bersalaman dan berpelukan, Rizal sudah lebih dahulu keluar dari rumah. Dia membawa koper Sierra bersamanya tanpa berkata apapun kepada gadis itu. Hati-hati nak, semoga kamu bisa membuka hatinya. Uti yakin dia tidak akan lama jatuh cinta sama kamu. Dia hanya sedikit gengsi mengakuinya. Sierra nyengir menampakkan giginya. Doakan saja Uti. Sierra bukan pemilik hatinya. Hatinya masih rahasia Allah. Aku akan berusaha sampai dia benar-benar mau menerima Sierra. Jawab Sierra dengan penuh keyakinannya. Keduanya berpelukan satu sama lain, sebelum akhirnya Sierra pergi meninggalkan Kiai Ahmad dan Umi Aminah. Gadis itu membalikkan badan, berniat mengambil kopernya. Namun ternyata kopernya sudah tidak ada di tempat yang semula ia menyimpannya. Sierra berjalan keluar, berpikir kalau Derry yang sudah membawakannya. Sementara di luar rumah, Rizal menatap ke arah Derry. Kamu yang nyetir mobilnya ya, seru Rizal sambil memberikan kunci mobil itu kepada sang asisten. Derry mengangguk pelan. Dia langsung berjalan cepat masuk ke dalam mobil bagian pengemudian. Sedangkan Rizal masuk ke mobil belakang, dia duduk di kursi penumpang. Ustadz yakin mau duduk di sana? Biasanya Ustadz di depan kalau tidak menyetir, seru Derry bingung. Aku ingin di sini, sahut Rizal dengan ekspresi datarnya. Derry tidak bertanya apa-apapun lagi. Dari luar muncul Sierra. Gadis itu langsung berniat membuka pintu mobil bagian depan, yang berada di samping Derry. Lah kenapa dia malah duduk di sana? Dengus Rizal kesal. Derry melirik ke belakang. Dia melihat wajah Rizal yang sedikit kesal. Derry seolah mengerti apa yang diinginkan oleh Rizal. Pria itu langsung berkata pelan kepada Sierra. Maaf Bu, ini sabuk pengamannya rusak. Takut ada pemeriksaan polisi di jalan nanti. Suruh siapa digunting, celetuk Rizal sambil menahan tawa, sambil menoleh ke arah yang lain. Baik Der, aku ke belakang. Tunggu sebentar, ucap Sierra. Dia membuka kembali pintu mobil depan, kemudian pindah di kursi di samping Rizal. Derry menyalakan mesin mobilnya, memanaskannya sebentar. Rizal duduk menempel ke pintu mobil bagian kiri, sedangkan Sierra menempelkan tubuhnya di samping pintu bagian kanan. Meski kursi mereka berdekatan, namun seperti ada jarak besar di tengah-tengah mereka. Terima kasih Der, tadi sudah bawakan koperku ke mobil, ucap Sierra dengan wajah ceria. Rizal langsung mendelik melihat ke arah istrinya. Saya bawa koper, maaf, Ibu salah. Tadi yang bawa Ustadz Rizal bukan saya, jawab Derry sambil menunjuk dengan sopan ke arah Rizal. Oh, Sierra membuka mulutnya besar, dan dia hanya mengatakan oh saja, tanpa berniat untuk bilang terima kasih kepada Rizal. Beberapa menit terdiam, Derry mulai menjalankan mobilnya. Sierra pura-pura sibuk dengan telepon genggamnya, begitu juga dengan Rizal.
Dia fokus dengan benda pipih kesukaan sejuta umat itu. Giliran sama Derry dia cengengesan, senyum-senyum tidak jelas. Sama aku ngucapin terima kasih saja tidak berani. Payah, gumam Rizal dalam hatinya, entah dia merasakan ada rasa sedikit kesal pada istrinya itu. Untuk menghilangkan rasa bosan di dalam mobil, Sierra mengetik sebuah status di sebuah aplikasi birunya. Dia sehari-hari menggunakan aplikasi itu untuk sekedar scroll mencari informasi yang dia cari. Sierra Ahmad, ada yang tahu bagaimana cara balas dendam, buat suami yang gengsinya selangit luas? Status itu dia tulis hanya sebatas iseng saja. Dia tidak tahu ada akun media sosial Rizal yang menjadi temannya. Setelah pesan itu dikirim, beberapa temannya di media sosial ramai memberikan tanggapan. Anissa, buang ke kali aja Sierra, ngapain yang begitu disimpan di rumah? Dara, kalau ganteng sih, sini suaminya buang ke aku saja. Fanny, di samping rumahku ada sumur, barangkali mau dicemplungin ke sana. Sierra langsung tertawa sendiri. Ketika membaca semua balasan dari teman-teman yang tidak asing untuknya, mereka adalah sahabat di kampusnya. Rizal mendelik curiga saat mendengar Sierra tiba-tiba tertawa sendiri. Dia membuka telepon genggamnya, membuka aplikasi media sosial yang sama dengan yang sedang dimainkan Sierra saat itu. Oh shit, gadis gila, apa yang dia tulis ini? Enak saja mengataiku begitu, umpat Rizal, ketika membuka media sosial, status Sierra terpampang paling atas di media sosialnya. Roya Syamsurijal, hapus sekarang juga, atau aku coret dari buku nikah, atau kita masuk ke dalam sumur sama-sama, biar sekalian mati bersama. Ting, ada pemberitahuan di telepon genggam Sierra. Matanya membulat besar saat membaca nama akun yang komen di statusnya itu. Glek, Sierra menelan salivanya sedikit melirik ke arah Rizal, dan benar saja wajah suaminya sedang menggeram menatap ke arahnya. Sierra seketika merasa ciut, namun dia masih bisa nyengir menampakkan gigi. Pura-pura tidak merasa bersalah, tidak pernah terjadi apa-apa. Perlahan Sierra memberanikan diri membuka pesan balasan yang ditulis Rizal untuknya. Dan gadis itu semakin melotot tajam saat membaca balasannya. Ada apa? Kenapa menatapku begitu? Dengan polosnya gadis itu malah bertanya sambil tersenyum. Sudah dihapus, ucapnya dengan suara penuh penekanan. Apa yang dihapus? Sierra pura-pura bodoh. Namun tiba-tiba tangan Rizal memegang pergelangan tangan Sierra dengan sangat kencang. Satu tangannya memperlihatkan status yang baru saja dia tulis. Oh, itu untuk suamiku. Apa kamu suamiku? Sierra berusaha tenang. Dia menoleh ke arah yang lain, mengalihkan pandangan dari mata Rizal yang semakin tajam menatapnya. Apa, jadi kau tidak mengakui aku sebagai suami? Rizal kembali menggeram. Sierra refleks menggelengkan kepala. Kamu hanya suami dalam sebuah kertas aturan, dan aku hanya istri dalam sebuah kertas aturan yang kamu buat. Lepaskan aku. Kamu tidak boleh menyentuhku. Tidak ada wartawan, tidak ada orang lain, tidak ada Abah dan Uti. Jadi tidak usah berpura-pura jadi suami istri beneran, yang bisa saling menyentuh. Sierra memberanikan diri menatap tajam wajah Rizal. Dia tersenyum sinis pada pria di depannya. Rizal semakin kencang memegang tangan Sierra. Bruk, mobil menabrak polisi tidur. Derry dengan sengaja mempercepat laju mobil, membuat Sierra dan Rizal kaget. Tubuh mereka tidak seimbang, hampir jatuh ke depan. Namun Rizal refleks menarik tubuh istrinya ke dadanya, dan bibir Rizal mendarat di bibir Sierra. Tubuh Sierra tepat ada di depan Rizal. Satu tangan pria itu memegang pergelangan tangannya. Satu tangannya lagi berada di punggung Sierra. Sedangkan bibir mereka menempel satu sama lain. Derry di depan tersenyum sendiri. Perlahan melambatkan mobilnya. Beberapa detik bibir itu masih menempel.
hingga tiba-tiba keduanya merasa canggung saling menjauh satu sama lain. Astagfirullah, kamu pasti sengaja melakukan itu sama aku, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dasar Tuti, dengus Sierra dengan wajah kesalnya. Meski dalam hatinya tentu dia merasa terbang ke atas awan bisa berciuman dengan Rizal. Kenapa harus ada kejadian seperti ini sih? Jantungku hampir copot ini ya Allah. Gak tahu ini bencana atau anugerah untuk aku. Dia sangat tampan sekali. Tapi lihatlah kalau mulut kecilnya itu sudah terbuka. Bagai anjing yang menggonggong bicara tanpa saringan, teriak-teriak mengataiku seenaknya saja. Sierra berkali-kali menarik nafasnya. Dia tidak berani lagi melihat ke arah Rizal. Matanya memandang jalanan di luar. Jangan sembarangan, jelas-jelas kamu tadi yang mendekati aku duluan. Tidak ngaku lagi, Rizal tidak terima. Dia juga memalingkan pandangan ke arah yang lain. Ah, kenapa bibirnya manis sekali? Aku semakin tidak tahan jika begini. Lihatlah Oza, dadamu tidak berhenti berdegup kencang saat sentuhan di bibir tadi. Bahkan yang bawa ikut juga menegang. Ah, Sid, kenapa aku begini? Aku tidak boleh kalah. Aku tidak akan luluh dengan wanita sepertinya. Tidak berbeda jauh dengan Sierra, Rizal juga sedang menata hatinya. Dia sedang mengatur nafas juga. Wajahnya terlihat kesal menatap tajam pada Derry, yang memang sengaja melakukan itu. Sierra melihat telepon genggamnya. Dia lupa belum menghapus isi status yang dia tulis di aplikasi biru miliknya tadi. Gadis itu kaget ketika membuka kembali media sosial miliknya itu. Ratusan komen sudah membanjiri status itu, dan ratusan like juga didapatkan oleh balasan yang ditulis Rizal. Hapus status itu, jangan bikin malu aku, seru Rizal seolah tahu isi kepala dari Sierra yang sedang melihat telepon genggamnya. Kalau aku tidak mau, tanyanya lagi sengaja menantang Rizal. Jangan ngeyel, Rizal mendekat lagi ke arahnya. Dengan gerakan cepat, pria itu mengambil telepon genggam Sierra. Kemudian dengan tangannya dia menghapus status di aplikasi biru yang dia buat 1 jam yang lalu itu. Kalau tangan kamu tidak bisa melakukannya, biar tanganku yang melakukannya. Ribet amat. Rizal berkata ketus. Dia lupa momen beberapa menit yang lalu, kalau mereka baru saja berciuman, dan kini wajah keduanya sudah berubah kembali. Sierra manyun, tidak terima dengan apa yang dilakukan Rizal. Dan pria itu tidak peduli dengan apapun yang Sierra lakukan. Mulai sekarang kamu harus menjaga perilaku kamu di media sosial. Ingat apa yang kamu lakukan, itu akan menimbulkan masalah besar untukku. Jangan macam-macam, aturan yang aku buat adalah kewajiban yang harus kamu lakukan. Sierra membelakangi Rizal, mulutnya ikut komat kamit mengikuti perkataan Rizal. Huah, sudah belum ngomongnya, sampai ngantuk aku dengar kamu ngomel-ngomel begitu. Dengan santai Sierra melakukan hal itu, dan sontak membuat wajah Rizal semakin kesal tidak karuan. Ada ya wanita jadi-jadian begini, gede sendiri aku lihat kelakuannya, untung cantik. Kalau gak udah aku tendang dari hidupku dari kemarin. Rizal mendengus kesal, mengatakan kata-kata kasar dalam hatinya sendiri. Derry di depan hanya bisa mengelus dada. Melihat kelakuan suami istri yang tidak berhenti berdebat setiap menit, keduanya saling marah-marah tidak jelas seperti itu setiap saat. Setelah kejadian ciuman tadi, Sierra diam, Rizal juga diam. Sepanjang perjalanan tidak lagi ada yang berdebat. Setengah perjalanan Sierra tahan untuk tidak tertidur di dalam mobil, namun ketika 1-2 jam lagi akan tiba di Jakarta Sierra tidak tahan juga, dia memejamkan matanya bersandar ke kursi belakang mobil. Apa dia tidur? Umpat Rizal melihat ke arah Sierra, yang tubuhnya sudah tidak bergerak lagi. Pelan-pelan saja bawa mobilnya, seru Rizal kembali kepada Derry saat melihat istrinya tertidur pulas. Baik Ustadz, jawab Derry sambil tersenyum. Melihat Sierra tertidur,
Rizal memegang bibirnya yang tadi sudah mendarat di bibir Sierra. Pria itu kemudian tersenyum sendiri, seraya memikirkan apa yang terjadi kepada mereka tadi. Bisa-bisanya aku membayangkan hal itu kembali, batinnya ketika mengingat apa yang terjadi barusan. Apa Anda sedang merasa senang Ustadz? Tanya Derry dari depan. Rizal langsung mengubah wajahnya kembali karena malu. Biasa saja, aku kesel malah sama dia. Masa dia bikin status di media sosialnya tentang aku? Dengus Rizal, dalam hitungan detik wajahnya sudah berubah kembali. Apa mau aku rem lagi? Atau aku percepat lagi laju mobilnya? Sambil tersenyum Derry menawarkan. Kan tadi saya mintanya pelan, bukan cepat, jawab Rizal. Kalau saya percepat kali aja kepala Bu Sierra bisa pindah ke pangkuan Ustadz, bagaimana? Derry menatap Rizal dari belakang. Pria itu tidak menjawab karena gengsi. Namun hanya dengan melihat ekspresi sang Ustadz, Derry sudah langsung paham apa yang Rizal mau. 1, 2, 3, 4 Derry mulai menghitung sendiri. Dalam hitungan ketiga, Derry kembali mempercepat laju mobil, membuat tubuh Sierra yang bersandar ke bagian belakang mobil hampir terjatuh ke depan. Rizal refleks menggerakkan tubuhnya. Dia memegang bahu Sierra, kemudian menyandarkannya ke bahu sebelah kiri pria itu. Rizal tersenyum, entah apa yang sedang dirasakan hatinya saat ini. Tapi jika Sierra bangun, dia tidak akan berani untuk melakukan hal itu. Kebetulan saja gadis itu sangat pulas di alam mimpi. Apa besok jadwal ceramahku sudah mulai penuh? Tanya Rizal kepada Derry. Besok ada 2 live yang harus Anda hadiri Ustadz. Rizal menarik nafas lemas. Entah kenapa sekarang dia tidak ingin meninggalkan rumah begitu lama. Aku minta dibuatkan jadwal ceramah yang baru. Aku ingin pulang sebelum maghrib, dan berangkat setelah subuh saja. Aku tidak ingin ambil pekerjaan yang menyita waktuku sampai 24 jam, pinta Rizal kepada sang asisten. Saya usahakan Ustadz, nanti saya coba konfirmasi dengan pihak stasiun televisi mengenai jadwal Anda ceramah. Tapi untuk acara pagi mungkin tidak akan bisa diganggu. Derry memberikan pendapat. Rizal menganggukkan kepalanya. Dia juga perlahan ikut memejamkan mata. Satu tangannya tiba-tiba memegang tangan Sierra yang ada di sampingnya. Dan beberapa menit kemudian mereka berdua tertidur dalam posisi yang sangat nyaman. Cekrek, tentu saja Derry tidak bisa begitu saja melewatkan momentum indah di belakangnya. Jarang-jarang Rizal bisa semanis itu kepada seorang gadis. Dengan Rena saja seujung kuku pun tidak berani dia sentuh. Sikapnya saja yang sombong. Tapi dia masih tahu aturan agama yang memang harus dia jaga. Mobil hitam Rizal tiba di halaman rumah yang cukup besar. Itu adalah rumah pribadi miliknya. Dia tinggal bersama Derry dan beberapa karyawan dan pembantu rumah tangganya. Namun dalam seminggu dia hanya menginap 1-2 hari di rumah itu. Ia lebih sering menginap di pesantren di rumah Kiai Ahmad. Ustadz sudah sampai, seru Derry mencoba membangunkan Rizal. Posisi mereka masih sama. Saling berpegangan tangan dan saling bersandar ke bahu masing-masing saling bergantian. Keadaan mereka yang tertidur, membuat mereka tidak sadar akan gerakan-gerakan yang mereka lakukan saat matanya tertutup. Oh, sudah sampai ya. Kepala Sierra masih bersandar ke bahunya. Matanya juga masih terpejam. Namun perlahan Rizal menarik tangannya dari genggaman Sierra. Dia tidak ingin saat Sierra bangun gadis itu tahu apa yang dia lakukan. Rizal menarik nafas. Perlahan melirik wajah yang ada di sampingnya. Entah kenapa dia sangat suka melihat wajah Sierra, yang dalam keadaan tidur saja dia masih bisa senyum-senyum begitu. Mau bagaimana Ustadz? Bu Sierra mau digendong ke kamarnya. Atau Ustadz mau tunggu dia bangun dulu? Derry kembali bertanya penasaran. Rizal memegang kepala Sierra. Dia memindahkan kembali ke sandaran kursi di sampingnya. Namun belum sempat Rizal menarik tangan yang ada di bawah kepala Sierra.
gadis itu sudah membuka matanya. "Sedang apa kamu di dekat wajahku?" tanya Sierra dalam keadaan belum sadar sepenuhnya. "Baguslah, cepat bangun, aku mau keluar lewat pintu di belakang kamu." "Pintu di sampingku rusak?" Rizal langsung menarik tangannya dari bawah kepala Sierra. Gadis itu masih mencoba memulihkan otaknya setelah doa tidur. "Rusak? Sejak kapan?" tanya Sierra sambil mengerjap-ngerjapkan matanya. "Sejak sekarang? Mungkin karena ada kamu di sini. Mobil pun tidak ridho kamu duduki. Mereka jadi tiba-tiba rusak untuk protes sama aku," jawab Rizal asal. Sierra langsung memanyunkan bibirnya ke depan. Rizal menatap bibir itu. Tiba-tiba teringat ciuman mereka tadi. "Bibirnya cantik sekali kan? Ayolah, tidak usah munafik Oza. Kamu kecanduan, dan kamu menginginkannya lagi," bisikan aneh tiba-tiba hinggap di kepalanya. "Oh, shit, ada apa dengan otakku ini?" Rizal refleks langsung membuka pintu mobil yang baru beberapa menit yang lalu dia sebut rusak. "Der, apa mobil ini kalau rusak bisa memperbaiki dirinya sendiri? Hebat sekali, barusan tadi dia bilang rusak, sekarang sudah kembali benar lagi." Sierra bertanya dengan penuh keheranan, sedangkan Rizal sudah masuk ke dalam rumah besar miliknya itu. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe,